Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat malam. Bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa dalam keadaan yang menerima dualitas kehidupan ya. Selalu melihat wajah Tuhan di dalam dualitas kehidupan kita. Yang pertama, yang disebut dengan dualitas adalah antara kutub positif dan kutub negatif. Kemudian ada yang disebut dengan sakit dan ada yang disebut dengan sehat. Ada yang disebut dengan kaya, ada yang disebut dengan miskin. Ada yang disebut dengan bencana alam, ada yang disebut dengan alam yang selaras nih. Ada yang disebut dengan orang yang wajahnya buruk, ada yang disebut dengan orang yang wajahnya bagus, cantik. Ada yang disebut dengan orang fisiknya sempurna, ada yang disebut dengan orang yang disabilitas. Ya, ada yang disebut dengan orang yang bisa melihat, ada yang disebut dengan orang buta. Maka disinilah yang disebut dengan dualitas kehidupan, di mana tidak akan pernah ada kepositifan tanpa negatif. Tidak akan pernah ada yang disebut dengan terang kalau tidak ada gelap. Tidak akan pernah ada yang disebut dengan putih kalau tidak ada hitam. Jadi, ketika teman-teman memahami dualitas kehidupan ini, maka dualitas itu terjadi bersamaan. Sehingga ketika teman-teman melihat wajah, ya, kita ngaca di kaca, kemudian ada wajah kita ya. Nah, wajah kita inilah teman-teman, ketika ada wajah ini, kita ngaca, kemudian mereka itu, wajahnya kita itu digaris ya, di tengahnya. Nah, kemudian ada sisi kanan dan sisi kiri. Nah, inilah yang disebut dengan dualitas, di mana sisi kanan dan sisi kiri kita ini sama, satu wajah yang sama. Hanya wajah yang separuh ini sebelah kanan dan separuhnya lagi sebelah kiri. Maka ini adalah makna dari yang disebut dengan dualitas kehidupan. Nah, proses berjalannya kehidupan ini teman-teman, yang awalnya kita menganggap hidup ini harus dicapai. Kita yang awalnya menganggap hidup ini itu harus berprestasi, harus mencapai sesuatu, harus apapun, harus ini, harus itu, aku mencapai ini ya, aku mencapai itu, aku harus melakukan sesuatu ya, aku harus kompetisi, aku harus melakukan sesuatu nih ya. Awalnya kita selalu berkompetisi dan kita selalu mendengarkan di luar bahwa kamu kalau nggak dapat ranking 1 ya, kamu bukan anak pintar. Jadi kamu harus belajar ya dengan rajin ya, supaya nilai kamu itu bagus dan kamu nanti bisa jadi orang kaya. Kamu nanti bisa keren luar biasa ya hidup kamu. Sehingga akhirnya apa? Sejak kecil, kehidupan kita, tubuh fisik kita sudah dilatih untuk mode survive, untuk bertahan dalam hidup, untuk mencapai sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu. Kita dilatih dalam belajar untuk jadi anak yang pintar dan berprestasi. Kita bersedih saat kita tidak dapat prestasi itu. Kita merasa diriku kok bodoh ya, ketika aku mungkin gak dapat nilai yang baik. Kita dijauhi, kita dijudge, kita dihakimi bahwa kamu tuh gak pinter ya, nilainya kok jelek. Dari sinilah muncul survive hidup kamu. Mode survive itu akan hadir saat kamu berusaha untuk mencapai apapun dan kamu kehilangan dirimu sendiri. Di saat kamu kehilangan diri kamu sendiri, kamu tidak menjadi otentiknya diri. Kamu tidak menjadi otentik. Otentik itu apa? Otentik adalah diri yang sejatimu. Di saat desain dirimu ya lahir di dunia ini, seharusnya menjadi bunga mawar. Ya, kamu tidak bisa menjadi bunga mawar yang asli. Kamu menjadi bunga mawar yang palsu. Karena kamu menempatkan diri kamu, ya, menempatkan diri kamu itu
oleh kata-kata orang di luar kamu bahwa kamu harus cerdas, kamu harus pinter, kamu harus berprestasi, kamu harus ini itu, dan standar kehidupan kamu ya kamu tentukan oleh apa kata orang lain terhadap kamu, sehingga dari kecil kita tidak bisa menjadi sosok yang apa adanya, sehingga tubuh fisik kita ya selalu tegang untuk mode survive ya. Ketika mode survive ini akan terus hadir ya, ini belum lagi ya, saya tadi bahasnya mode survive dari hal pendidikan. Misalkan ya, kita sudah dituntut untuk menjadi dokter, kamu harus menjadi ini, kamu harus berprestasi ya. Kalau enggak berprestasi, kamu nanti jadi orang miskin. Kamu harus ini itu ya, kamu harus berusaha. Keharusan dan keharusan itulah yang melekat dalam diri kita sejak kecil, sehingga kita bertumbuh bukan menjadi bunga mawar yang asli, tapi kita bertumbuh menjadi bunga mawar yang palsu ya. Ketika kamu tidak menjadi dirimu sendiri, maka kamu akan terbebani oleh semuanya ya, kamu akan terbebani oleh semuanya. Oke, nah disinilah teman-teman, belum lagi ketika kita sudah dididik dari kecil ya, kamu harus beribadah ya, kamu harus rajin sholat. Kalau kamu nggak sholat, kamu masuk neraka ya. Kamu kalau nggak sholat ya, nanti kamu itu dibenci Tuhan. Kalau kamu nggak sholat, doamu nggak terkabul. Kalau kamu nanti nggak beribadah rajin ya, kamu nanti tertolak doanya ya, Tuhan jauh sama kamu. Sehingga mode survive kita untuk beribadah dasarnya bukan dari ketulusan cinta kasih ya, tapi semua dari ketakutan-ketakutan yang dibuat oleh lingkungan sekitar kita, dan kita mempercayai itu. Kita mempercayai itu, bahwa itu adalah kebenaran, sehingga sampai akhirnya tubuhmu itu sudah menyimpan ketakutan ya. Tubuh kamu menyimpan rasa itu, sampai akhirnya dia akan berontak pada suatu ketika, pada suatu momen yang sudah tepat. Dia akan mengajak kamu, dia akan berbicara. Dia bukan berbicara dengan kata-kata ya, tubuh fisikmu dan apapun di luar diri kamu dan apapun di dalam diri kamu, dia berkomunikasi dengan kamu ya. Mereka bisa terkoneksi denganmu, mereka bisa berbicara dengan kita ya, tapi bukan memakai suara ya. Tinggal kita bisakah mendengarkan suara mereka? Apakah bisa batin kita terkoneksi nih dengan sel tubuh kita? Apakah batin kita bisa terkoneksi dengan hal-hal di luar diri kita? Apakah kita bisa membaca apapun yang ada di luar diri kita dan di dalam diri kita? Mereka berkomunikasi setiap saat ya, mereka bisa ngomong, tapi bahasa ngomongnya bukan pakai ucapan kita ya. Bahasa mereka itu dengan vibrasi, frekuensi, di mana frekuensi dan vibrasi mereka itu kamu tangkap dan kamu terjemahkan rasa itu ya. Jadi ketika kamu dalam mode keheningan, dalam mode selalu perenungan, dalam mode kamu menyelami diri kamu, maka kamu akan bisa mendengarkan suara-suara yang tidak bisa didengar ya. Kamu akan bisa mendengarkan suara-suara mereka, kamu akan bisa memahami apa yang mereka rasakan ya. Sel-sel tubuh kamu ya, diri kamu, kemudian perasaanmu, pikiran kamu, emosi kamu, kemudian apa yang ada di luar diri kamu, mereka berbicara, mereka berkomunikasi dengan kamu. Tinggal apakah kita bisa terkoneksi? Apakah kita bisa menerjemahkan rasa itu? Apakah kita bisa mendengarkan suara mereka? Mereka bersuara, tapi bukan dengan suara ya. Mereka berbicara. Alam semesta dan alam semesta di luar diri dan di dalam diri kita, mereka berbicara. Mereka bersuara tapi bukan menggunakan suara. Mereka berbicara dengan pola-pola kehidupan ya, bisa pola angka ya, bisa pola fraktal perjalanan tadi ya, di mana semua sudah teralurkan. Kemudian vibrasi mereka, apakah kita bisa mendengar? Bukankah ya suara yang tidak bisa terdengar tuh hanya bisa kita dengar saat kita dalam diam. Jadi ketika kamu tidak bisa diam, kamu tidak akan pernah mendengarkan suara yang ada dalam diri kamu. Ketika kamu tidak
diam. Ketika kamu tidak diam, maka kamu tidak akan pernah bisa mendengarkan suara sel tubuhmu, tidak akan pernah mendengarkan suara pikiranmu, tidak akan pernah mendengarkan emosi kamu. Kamu tidak akan pernah mendengarkan dan melihat, membaca apa yang ada di luar diri kamu. Karena ketika kamu bisa mendengarkan, membaca yang ada di dalam diri kamu, otomatis kamu akan bisa membaca dan mendengarkan apapun yang ada di luar diri kamu. Ya bisa membaca. Nah, maka disinilah teman-temanku saya membacakan tulisan pesan semesta di sore hari ini tadi ada senja ya teman, ada matahari yang mulai tenggelam gitu kemudian ada suasana yang kayaknya bagus saya foto gitu dan kemudian tadi saya juga terkoneksi WA-an sama salah satu anggota grup dan kemudian dari WA-an itulah muncul sebuah pesan semesta teman-teman saya akan bacakan dulu pesan semestanya. Pesan semesta di hari ini kita sekarang tidak sedang mengejar apa-apa. Kita tidak sedang berkompetisi apapun. Kita tidak sedang berjuang. Kita tidak sedang mencapai. Kita hanya sedang belajar untuk percaya penuh dengan aliran semesta. Bahwa semua akan tepat waktu apapun itu. Kita hanya sedang belajar mempercayakan kembali pada yang di dalam diri. Dia akan menuntun jalan yang indah. Semua tepat waktu tanpa diusahakan. Semua terjadi dengan indah. Tinggal disaksikan, dinikmati dengan mengalir. Maka kamu akan menemukan setiap apa yang kamu lihat adalah wajah kesempurnaan Tuhan. Iya teman-teman, Masya Allah ada pelangi. Dan tahu nggak sih teman-teman, tadi saya WA-an sama siapa coba? Saya WA-an dengan salah satu anggota grup saya yang namanya Mbak Indah. Dan ternyata di dalam kata-kata ini tuh ada indahnya Dan semua itu sudah tersinkronitas. Jadi teman-teman semua dengan aliran luar biasanya semesta, dengan hadirnya kamu, hadirnya diri kita penuh dengan hadir di saat ini, maka kita akan diberikan aliran-aliran itu. Maka diri tubuh kita itu akan menjadi wadah untuk dialiri aliran dari semesta itu sendiri. Maka di setiap aliran semesta yang menggunakan tubuh kita, ketika aliran itu dialirkan kembali, maka itu menjadi pemahaman, menjadi sebuah keilmuan, menjadi kesadaran, menjadikan penyucian jiwa untuk orang lain. Karena yang bisa menyucikan jiwa kita itu bukan manusia, tapi aliran murni dari semesta, dari ketuhanan ini, yang akhirnya dari kesucian teman-teman. Jadi tidak ada yang bisa membersihkan apapun yang tidak akan pernah bisa yang membersihkan jiwa-jiwa ini tidak akan pernah bisa dibersihkan selain dari energi ketuhanan, energi kemurnian. Maka disinilah teman-teman misalkan saya membuat VT, kemudian saat saya membuat video seperti ini ini benar-benar memang aliran dari Tuhan jadi saya tidak bisa hadir saat ada keegoan yang muncul, ada rasa pengen yang muncul, dan itu juga tidak akan pernah dialiri. Jadi makanya kenapa kita harus mengenali diri kita, terutama komponen dari ego, karena gejolak ego itu yang tahu kita sendiri Nah ketika kita sudah mengenali gejolak ego, itu dia pasti muncul tenggelam gitu ego dan emosi pikiran. Tapi di saat kita benar-benar sudah hening dan hadir, maka keilmuan semesta itu akan dihadirkan akan dihadirkan. Makanya kenapa ketika ada keilmuan dari semesta yang dititipkan saya akan langsung otomatis membuat sebuah video saya akan otomatis minimal saya membuat video dulu untuk disalin untuk disalin menjadi pesan semesta kemudian ketika ada waktu luangnya saya akan mentranslatekan pesan semesta itu menjadi sebuah video di sini dan nantinya saya upload di YouTube seperti itu. Jadi semua ini adalah karya-karya dari semesta bukan manusia. Jadi disinilah saya juga menyaksikan tubuh ini, diri ini semuanya digunakan oleh ketuhanan untuk membuat karya. Maka roomnya Zeroisme adalah karya dari semesta, bukan karya dari sosok manusia yang bernama ini
Ya, yang teman-teman misalkan melihat saya namanya Munisa gitu ya. Jadi di sini bukan karya dari sosok manusia bernama Munisa ya, tapi disinilah Munisa adalah sebuah tempat wadahnya yang hanya digunakan oleh ketuhanan ya. Tempat seperti pralon ya teman-teman ya, sebelum air itu kan ada ya, jadi ada pralonnya. Nah, pralon ini wadah ini, tubuh fisik ini ada pralonnya, kemudian semua aliran itu murni dari ketuhanan yang dialirkan, dikembalikan lagi menjadi sebuah karya semesta seperti ini ya. Maka di sini saya selalu mengingatkan buat kita semua dan untuk saya pribadi ya, jadi bukan untuk teman-teman sih ya, tapi untuk keegoan diri ini, keegoan diri saya sendiri, bahwa semua tepat pada waktunya ya, bahwa kita semua tidak sedang mengejar apa-apa. Jadi stop kamu berusaha untuk menyempurnakan diri kamu, karena kesempurnaan diri kamu terletak pada kekurangan dan kelebihan diri kamu. Ya, stop untuk berusaha, stop untuk menyempurnakan dirimu, karena diri kamu itu sudah sempurna seapa adanya. Kamu bisa dianggap sempurna karena kamu punya kelebihan dan kekurangan. Maka di saat kamu mencintai kekurangan dan kelebihan kamu, disitulah kamu sedang menyaksikan kesempurnaan wajah Tuhan ada di dalam diri kamu. Ya, jadi jangan pengen apa-apa, jangan berusaha untuk menyempurnakan aku harus jadi gini gitu ya. Ya, disadari penuh bahwa kalimat yang tertulis pesan semesta ini boleh diterapkan ke teman-teman, boleh sering-sering dibaca ya, karena kita tidak mengejar apa-apa. Kita hanya stay di sini untuk menyaksikan segala tayangan, yaitu ada tayangan ego. Ya, banyak ya, nanti kalau mengupas keegoan tuh banyak. Kemudian yang kedua ada lapisan emosi. Nah, lapisan emosi itu ada banyak lapis-lapis ya. Ya, kemudian ada menyaksikan pikiran yang muncul. Ya, kemudian ada sensasi fisik di tubuh kita yang terasa. Ya, maka itu semua muncul dan tenggelam. Bahwa kita adalah layar. Kita ada layarnya di mana mereka itu bisa muncul. Jadi tidak akan pernah muncul ya pikiran, ego, emosi, tubuh fisik, sensasi, semua ini tidak akan pernah bisa muncul tanpa ada kesadaran kita. Tanpa ada sebuah ruang, mereka tidak akan pernah ada. Seperti ketika teman-teman lihat meja ya, teman-teman tahu ya, ada mejamu. Meja itu tidak akan pernah ada tanpa ruang teman-teman. Jadi meja itu disebut meja ada di situ karena ada ruangnya. Jam 7, setengah 8 ya, karena dia ada ruangnya, sehingga tempat itu tuh ya, ruangnya itu bisa ditempati meja, kursi, dan lain-lain seperti itu ya. Tips untuk menjadi selalu fokus 0-0 bagaimana Bunda? Jangan mencapai Kak, jangan berusaha untuk kosong, kamu sudah kosong ya Kak ya. Ya Kak, jadi nanti sadari penuh Kak, kamu itu sudah kosong. Jadi kalau tips untuk menjadi fokus 0 enggak ada Kak, sadari penuh. Ya, Kakak, teman-temanku semua bisa lihat di YouTube saya. Ya, dengerin aja di YouTube Zero Ismi saya ya di situ ya. Ya, nanti teman-teman akan paham ya, karena pemahaman seperti ini itu tidak bisa sekali dua kali, nanti berkali-kali ya teman-teman, sampai lama nih gitu loh ya. Makanya kenapa teman-teman semuanya, saya di sini mau ya teman-teman ya, hari Sabtu jam 8 pagi saya ada kelas Zero Ismi ya. Kelas Zero Ismi itu kita online bersama-sama ya, Zoom gitu ya, jam 8 pagi, materinya ada 8. Sudah ada di VT saya, materinya ada 8 pas 9 gitu ya. Nah, di situ nanti teman-teman akan materinya di situ komplit ya. Jadi kalau kita mau bahas tentang kosong ini itu lama banget teman-teman. Ya, lama banget gitu ya. Lama nih. Jadi ikuti saja ya YouTube saya Zero Ismi atau VT-VT saya di situ ya, atau yang mau gabung di kelasnya besok hari Sabtu ya teman-teman, nanti kita akan praktek. Ya, besok hari Sabtu kita akan praktek kosong. Praktek menyadari komponen tubuhmu ya. Lapisan ada tubuh fisik, kemudian tubuh energi. Nah, tubuh energi ini yang menggerakkan. Jadi nanti akar-akar masalah kamu itu akan diketahui ya sebenarnya ya. Kenapa mental block kamu itu ada, apa yang menghambat itu terjadi nih ya, karena itu ada di ranah apa, tubuh energi ya. Di situ ada tubuh energinya. Jadi tubuh energi kamu itu ada di luar badan fisik kita, itu ada di luar badan fisik ya. Ya, jadi badan fisik itu ada di dalam kita teman-temanku.
Tapi kita selama ini itu sadarnya bahwa tubuh fisik itu ya kita. Makanya kita nanti akan mengalami pengalaman langsung ya, bahwa kita bukan badan ini teman-temanku ya. Dan kamu juga akan bisa menyadari pikiran kamu, emosi, ego kamu, tubuh fisik, sensasi tubuh fisik kamu ya. Ya itu harus dialami. Jadi tidak bisa teori ya di sini ya. Ya harus berjalannya ini harus mengalami sendiri. Jadi kalau kamu taunya dari teori, nanti pikiran kamu akan berusaha. Nah di sini loh ya, pikiran kamu akan berusaha. Nah itu membuat kacau, pikiran berusaha ya. Iya Kak, makanya kita akan bedah ya Kak diri semuanya ya. Makanya kita di sini kesadaran ini mengenali diri semu kamu ya, melepaskan, mengenali. Kalau kita mau melepaskan diri palsu otomatis nggak bisa kalau nggak mengenali. Satu, mengenali dulu. Yang kedua, baru bisa timbul rasa cinta Kak. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk tuh nggak pengen aku ada diri palsu, nggak bisa. Dia harus dipahami. Harus dipahami, dikenali, baru diselami, dicintai Kak. Baru dia, diri palsu kamu akan bisa selaras dengan kesadaran. Itulah yang disebut dengan melebur. Ya, diri palsunya melebur dengan kesadaran Tuhan, ketuhanan. Nah, ketika peleburan ini terjadi ya, kalian tuh akan menyaksikan, bisa bersaksi yang disebut dengan syahadat. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, itu kalian bisa menyaksikan, bersyahadat. Disitulah kalian baru bisa bersyahadat saat apa? Diri palsu kamu selaras dengan diri yang sejati atau kesadaran, satu kesatuan utuh ya. Ketika satu kesatuan itu berjalan ya, maka kamu baru bisa menyaksikan ya. Kamu beli sendiri loh di Makasih ya teman-temanku semuanya ya. Ini aku minta jajan dulu ya. Nanti aku akan upload ya di YouTube untuk materi ini buat teman-teman yang mau gabung di kelasnya. Bisa DM saya aja ya, atau WA VT saya ada di situ ya. Terima kasih ya atas waktunya, Masya Allah ya. Sebenarnya itu pengen banyak-banyak ini ya ngomong-ngomong lagi, tapi mungkin ini sudah pesan semesta ya untuk stop dulu nih ya. Untuk stop dulu nih, kayaknya sampai di sini dulu materinya ya yang disampaikan gitu ya. Jadi ya kita harus membaca pesan-pesan itu ya supaya akhirnya apa? Supaya akhirnya kita nanti ya sudah, ini sudah batasnya ya, ini sudah batasnya, dan akhirnya keegoan kita mulai mereda gitu ya. Terima kasih ya teman-temanku semuanya. Rahayu untuk kita semuanya. Salam damai ya, salam damai, salam keberlimpahan. Semoga semua makhluk yang ada di alam semesta ini, yang ada di dalam tubuh ini, yang ada di luar diri ini, semuanya dalam cinta kasihnya Tuhan, seperti itu ya. Terima kasih ya Kak, silahkan ya Kak. Memang nanti teman-teman gabungnya gimana? Teman-teman kalau mau gabung nanti kan banyak materinya, nanti bayarnya seikhlasnya, semengalirnya batin kamu. Tanya dulu sama Tuhan ya. Ya sebelum teman-teman mau gabung di kelasnya, kalian harus terhubung sama Tuhan dulu, bahwa jika room ini tuh baik dan bermanfaat untuk aku, maka mudahkanlah, tuntun aku. Tapi jika tidak baik untuk aku, maka gantikanlah aku dengan ilmu yang lebih baik. Seperti itu ya. Serahkan semuanya sama yang ada, yang punya semesta ini ya. Jangan ikuti ego kamu, tapi tanyakan, koneksi dulu dengan Tuhan yang ada dalam diri kamu ya. Terima kasih atas waktunya teman-temanku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.